Monggo teman-teman di on cam dan dipakai virtual background ya teman-temanku semua. Mungkin beberapa saat lagi akan saya buka workshop kali ini, kawan-kawan. Oke teman-teman, saya buka aja ya workshop kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta workshop yang saya hormati. Puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti workshop pelatihan dengan tema kenali, kendalikan dan kelola emosi, kunci kesehatan mental mahasiswa. Perkenalkan, saya Ulul Abror Mustafa akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan kita hari ini. Workshop ini bertujuan untuk membantu kita semua, khususnya para mahasiswa, agar lebih memahami pentingnya mengenali emosi, mengelola dengan baik, serta membangun kesehatan mental yang kuat sebagai bekal dalam kehidupan akademik maupun kehidupan pribadi kita. Untuk susunan acara kita pada kali ini, yang pertama pembukaan yang eh, lagi dilaksanakan. Selanjutnya ada sambutan. Ketiga ada pemaparan materi dari narasumber yang hebat ini. Keempat ada sesi tanya jawab dan terakhir penutupan. Baik, langsung aja ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah perkenalan narasumber. Di sini kita mempunyai narasumber yang sangat hebat dan mahir di bidang ini dalam kesehatan mental mahasiswa. Baik saja, langsung baik. eh, langsung. Untuk profil narasumber kali ini ada bernama Fabian Dimas Rana. Beliau tinggal di Bantul dengan keilmuan psikologi. Riwayat pendidikan beliau SMA Negeri Banguntapan, S1-nya Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, dilanjutkan S2-nya Psikologi Universitas Indonesia, Alhamdulillah. Dan untuk studi selanjutnya ada di Psikologi Universitas Brawijaya, teman-teman. Dan untuk riwayat pekerjaan, beliau merupakan koordinator PMR DIY tahun 2019 sampai dengan 2021. Dan juga beliau pernah menjadi WLBK UNY pada periode tahun 2021 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, Mas. Oke, mungkin untuk teman-teman bisa di-scan dulu ini pretestnya teman-teman. Saya beri waktu 1 menit ya, kawan-kawan untuk diisi dulu pretestnya.
Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut hangat narasumber hebat kita. Kepada beliau kami persilahkan. Itu namanya Cok. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ulul Abror Mustafa selaku moderator pada s- siang hari ini. Di sini kita bakal perkenalkan kembali saya Fabian Dimas Rana. Di sini selaku konselor dari ULBK UNY. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi pretest. Itu merupakan awal untuk kita mengetahui bagaimana teman-teman melihat emosi begitu. Selanjutnya, Mas Moderator. Oke, ini mungkin kita akan melihat terlebih dahulu gangguan mental itu akibat kerasukan setan atau bukan sih sebenarnya kan banyak yang menggambarkan begitu ya. Apa gangguan mental itu termasuk kerasukan setan begitu ya? Mungkin bisa di play aja, Mas Operator. Menurut kamu, siapakah dari orang-orang ini yang mengalami gangguan mental? Faktanya, kita nggak bisa mengetahui perasaan dan kondisi orang lain hanya dalam sehari bersamanya. Apalagi hanya melihat dari sosial media. Gangguan mental bukanlah suatu hal yang sepele. Kasus bunuh diri karena gangguan mental sudah mencapai 700.000 kasus, atau jadi penyumbang kematian keempat di kalangan remaja dan dewasa muda. Namun, bunuh diri hanyalah contoh ekstrim akibat gangguan mental. Jadi sebenarnya, angka gangguan mental lebih banyak daripada itu. Secara total, diketahui ada sekitar 930 juta orang di dunia yang mengalami gangguan mental. Banyak ya, tapi percaya atau enggak, angka ini kembali meningkat pada saat pandemik. Diketahui, angka kecemasan dan depresi global meningkat lebih dari 25% semenjak COVID-19 merebak. Sedihnya, di Indonesia sendiri, angkanya lebih parah. Kehadiran pandemi di tanah air membuat angka gangguan mental meningkat hingga 64,3%. Dan yang terkena gangguan mental juga tidak pandang bulu. Tidak peduli anak-anak, orang tua, gelandangan, orang kaya, ataupun orang pintar. Karena ya sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental dimiliki dan perlu dijaga setiap individu tanpa terkecuali. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita kenali dulu apa itu gangguan mental. Pada dasarnya, gangguan mental merupakan kondisi di mana adanya gangguan pada pola pikir, emosi, dan sikap sehari-hari. Penyebabnya pun bermacam-macam, bisa genetik, trauma, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lainnya. Tapi yang pasti, bukan karena kerasukan setan ya. Lalu berdasarkan jenisnya, sebenarnya gangguan mental ini juga terbagi atas beberapa jenis. Adapun gangguan yang paling banyak dijumpai adalah kecemasan, depresi, bipolar, PTSD, dan gangguan makan. Yuk bahas satu-satu. Sekitar 301 juta orang hidup dengan gangguan kecemasan. Jadi, mereka biasanya akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, yang menyebabkan mereka akan melakukan perilaku tertentu. Depresi merupakan gangguan mental kedua yang paling banyak dijumpai. Bagaimana tidak? Pada 2019, sudah ada 280 juta orang hidup dengan depresi. Pada dasarnya,
Depresi itu merupakan keadaan di mana suasana hati dapat berubah-ubah saat menjalani hari. Jadi ketika dalam periode depresi, orang tersebut bisa sangat sedih, mudah marah, ataupun merasa hampa. Tidak jarang dapat kehilangan minat mereka dalam beraktivitas, mengalami konsentrasi yang buruk, perasaan bersalah berlebihan, dan banyak lainnya. Setidaknya 40 juta orang di dunia mengalami bipolar. Gangguan ini membuat penderitanya dapat mengalami depresi secara bergantian dalam periode tertentu. Jadi kadangkala ia akan merasa bersemangat dan memiliki kepercayaan diri berlebih. Oke, terima kasih Mas Operator untuk tayangannya. Tadi kita bisa melihat teman-teman. Jadi gangguan mental itu juga banyak terjadi di eh, masyarakat luas gitu ya. Nah, terutama apalagi di kita yang masih menganyam perguruan tinggi begitu. Jadi mahasiswa itu memang ada apa kayak mungkin kecenderungannya ya lebih besar. Soalnya kita di kuliah ini kan memang belajar ya. Jadi memang rentan begitu kalau kita. Terus ada juga yang saya notes ada 700.000 kasus kematian untuk gangguan mental ini. Makanya memang ini tidak bisa dianggap sepele. Next, Mas Operator. The next Mas Operator. Nah, mungkin tadi kita sudah melihat ya. Mungkin sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah apa itu emosi? Gitu. Mungkin saya bertanya ke salah satu aja gitu ya. Coba mau tanya ke satu deh. Coba Mbak Fauzia Nadifa. Fauzia Nadifa, apakah masih di Zoom? Fauzia Nadifa, apakah dapat mendengar suara saya? Oke, menurut eh, Kak Fauzia Nadifa ini apa itu emosi sih? Menurut kakak ini aja, apa itu emosi? Monggo bisa dinyalakan saja mic-nya biar kita bisa mendengar. Sound mic, Mbak. Oke, gimana? Apa itu emosi? Menurut kakak apa itu emosi, Mbak Fauzia? Mana Kak Fauzia? Kak Fauzia? Satu kata aja Kak deh, satu kata yang menunjukkan emosi itu apa sih gitu. Kak Fauzia, kalau menurut saya emosi itu suatu reaksi yang kompleks dialami oleh seorang. Betul banget. Ini tepuk tangan dulu buat Kak Fauzia. Cakep banget. Emang emosi itu adalah cara kita untuk menyalurkan apa sesuatu yang ada dalam diri kita ya. Terima kasih Kak Fauzia. Selanjutnya, nah ini dia. Mari kita kenali emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan oleh seseorang dalam Dictionary of Psychology. Emosi juga merupakan suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan dengan perasaan-perasaan atau feelings. Jadi memang kalau emosi ini juga tergantung juga sama feeling kita begitu. Jadi perasaannya kita tuh gimana sih gitu. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, nah ini dia. Jadi sebenarnya teman-teman di sini semuanya, emosi itu juga nggak selalu buruk gitu. Jadi
fungsi-fungsi emosi juga kita bisa apa ya, menaruh gitu ya, atau menempatkan emosi itu di tempat yang benar begitu. Fungsi emosi yang pertama adalah menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan untuk menghadapi krisis. Jadi mungkin emosi ini bakal kita merespon dulu, tubuh kita merespon bahwa kayaknya kita bakal krisis gitu. Jadi kita udah feeling begitu. Terus juga menyesuaikan reaksi dengan kondisi yang khusus gitu. Terus reaksinya untuk kondisi yang ada di sekitar kita begitu. Jadi kita menyesuaikan reaksi kita nih tentang ada kondisi yang kita hadapi. Terus selanjutnya memotivasi tindakan yang tujuannya untuk pencapaian tujuan tertentu begitu. Memotivasi tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi memang kita melakukan tindakan untuk menunjukkan dalam mencapai tujuan tertentu. Terus yang keempat, mengkomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Jadi mungkin emosi juga bisa menyalurkan niat kita untuk niat kita kepada orang lain gitu, biar lebih mengerti kita begitu. Terus juga meningkatkan ikatan sosial. Jadi kalau misalnya kita udah emosi tuh juga kita lumayan ada ikatan-ikatan oleh orang lain begitu. Terus juga yang keenam, ini ada mempengaruhi memori dan evaluasi. Jadi mungkin emosi juga bakalan berpengaruh ke memori kita dan juga evaluasi yang akan kita lakukan. Terus yang ketujuh, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Jadi kalau emosi itu juga bisa jadi kalau kita senang kita ke jalan-jalan ke Malioboro gitu. Jadi kita daya ingatnya tuh besar gitu ke Malioboro kalau kita senang misalnya. Tapi kalau kita marah sama seorang, nah, kita ngelihat orang itu juga udah marah begitu. Jadi emang kita jadi kuat gitu ingatan kita. Oke, selanjutnya Sarya Soperator. Nah, ini juga mengenali emosi. Terus juga ada dua cara mengenali emosi. Yang pertama adalah sadari sinyal tubuh dan pikiran. Nah, ini mungkin sering relate ya sama kita yang Gen Z gitu ya. Sadari sinyal tubuh dan pikiran. Mungkin seringkali muncul lewat reaksi fisik dan pikiran bahkan sebelum kita menyadari secara sadar. Contohnya misalnya kayak kita sinyal tubuh kita udah ini nih. Jantung kita debar-debar gitu, telapak tangan berkeringat. Nah, itu tandanya kita lagi cemas. Tapi kalau kita lagi marah, kita ototnya tuh merenggang, terus nafas kita tuh jadi nggak teratur gitu loh. Jadi nafas kita jadi cepat. Nah, biasanya kalau cemas ini memang kita harus tarik nafas begitu. Terus memang tadi yang tadi saya bilang juga, memori kita tuh harus diperbaiki gitu. Maksudnya kita melihat memori-memori yang baik gitu. Kalau yang marah misalnya tangannya mengepal gitu, coba diusahakan dibuka tangannya agar ototnya tuh kembali rileks begitu. Terus yang kedua, ada gunakan skala 1 sampai 10 untuk menilai intensitas emosi gitu. Jadi menilai intensitas emosi ini juga membantu kita untuk melihat seberapa besar pengaruh emosi terhadap diri kita. Jadi saya merasa marah ini ada di level 8 dari 10 gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kita kayaknya oh belum marah-marah banget nih. Jadi kita bisa manajemen gitu rasa marah kita, perasaan kita gitu. Jadi misalnya aduh aku jatuh nih di kamar mandi. Nah ini level rasa marah kita berapa ya? Apakah 3 atau 4 begitu? Agar kita bisa kayak oh ini tuh biasa aja kok begitu. Selanjutnya Mas Moderator. Nah selanjutnya adalah menerima emosi. Nah ini biasanya sih yang sulit tuh di sini. Menerima emosi itu. Jadi memang kita teman-teman semuanya perlu diketahui emosi itu perlu kita amini adanya begitu kayak kita jangan ada kita lagi emosi nih tapi kita kayak aku nggak mau emosi nggak mau emosi jadi kita tidak tersalurkan begitu itu nggak boleh jadi itu susah untuk kita nanti jadinya ke depannya begitu. Nah kalau dari Susan David psikologi dari Universitas Harvard mengatakan bahwa masyarakat dan bahkan diri sendiri seringkali menghakimi emosi negatif sebagai suatu hal yang buruk. Saat emosi negatif menyapa, kita cenderung ingin mengusir dan cuek, berharap seakan-akan hilang dengan sendirinya. Itu tuh bakal berdampak gitu untuk kemampuan ketahanan mental diri dalam kejadian yang buruk. Jadi kita itu hidup akan dinamis ya teman-teman. Jadi kita tuh harus melihat nih kayak dampaknya nih untuk jangka panjang gitu. Kita harus belajar terus-menerus begitu. Terus ya udah kita ilhami aja. Oke, ini aku lagi sedih, lagi apa? Ya udah kita mau nangis dulu nangis. Cuma memang harus dikasih
jangka waktu gitu. Terus juga jangan adanya perlawanan diri. Soalnya kalau misalnya kita sedih tapi dipaksain bahagia, itu juga bakalan tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, itu juga. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, life is about avoid the storm. It's about learning how to dance in the rain. Artinya, hidup itu bukan cuma jangan takut sama badai gitu, badai storm gitu ya kayaknya ya. Terus tapi juga kita harus belajar untuk menari di hujan begitu. Mungkin ya gitu. Terus ada satu dua kata yang bagus, bounce back. Kita harus percaya roda kehidupan itu akan terus berputar. Kita nggak bisa terus larut ke dalam emosi negatif yang muncul. Semua itu ada porsinya masing-masing. Kita harus bisa merasa melampaui badai emosi negatif dan teruslah melanjuti aktivitas kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi kita harus lebih baik lagi gitu. Selanjutnya, Mas Operator. Nah, ini dia. Kenapa gimana sih caranya kita mengelola emosi gitu ya? Mungkin dari tadi kita sudah ngomongin emosi-emosi segala macam. Ini ada tips and trick kita baca dari jurnal ilmiah psikologi Chandra Jiwa. Yang pertama adalah latihan meditasi mindfulness. Latihan ini meningkatkan regulasi emosi, terutama pada mahasiswa dengan perilaku agresif. Penelitiannya menunjukkan bahwasannya pelatihan dapat meningkatkan skor regulasi emosi secara signifikan dibantu dengan kelompok kontrol yang membantu mahasiswa mengelola emosi mereka. Jadi emang latihan meditasi, jadi kayak kita merenung sendiri apa yang belum selesai dari kita, mungkin kita bisa memahami dulu. Ini salahnya tuh kita gimana ya biar kita bisa menjalani permasalahan ini. Terus juga ada latihan menulis jurnal. Penelitian di Universitas 9 Maret juga, 11 Maret juga menunjukkan bahwa menulis catatan harian dapat meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Itu udah pernah dihitung kan. Nah, jurnal ini juga bisa kita lakukan untuk teman-teman mahasiswa yang aktif gitu. Jadi mungkin hari ini lagi perasaannya gimana. Terus saya juga pernah lihat di Shopee itu ada kayak menjual gitu. Hari ini tuh kalian mau ngasihnya apa kayak ada eh, stiker-stiker gitu jadi kalian tempelin hari ini perasaan kalian gimana feeling kalian hari itu apa gitu begitu terus juga selanjutnya ada mengubah pola pikir negatif. Nah ini pola pikir negatif ini memang kita kadang tuh susah membedakan gitu ya pola pikir negatif atau kita tuh lagi merencanakan masa depan. Soalnya kadang kayak ah kamu tuh mikirnya negatif terus padahal kita tuh lagi memikirkan bahwa jangan sampai terjadi yang negatif itu. Jadi jangan sampai pokoknya pola pikir negatif ini jangan sampai menguasai gitu. Dari psikologi dari UGM gitu. Terus juga mencoba aktivitas yang positif. Nah, jadi kita kalau misalnya stres juga kita bisa mengalihkan aktivitas ke aktivitas yang positif gitu. Untuk kayak kita lari lah, mungkin main futsal, badminton, terus juga bisa juga kita main games yang kita senangi seperti Mobile Legends gitu. Selanjutnya Mas Operator. Nah, ini kita sudah sampai ke ice breaking time. Ice breaking time. Nah, nah ini judulnya itu menarik banget. 10 teka-teki lucu dan menjebak. Hehehe, dijamin ketawa katanya. Ya, ya. Aduh, jangan subscribe. Yuk, lebih besar dari gajah tapi masih berhubungan dengan gajah. Apakah itu? Ayo kita tanya aja yang ada di grup ini. Coba, eh siapa ya? Alfian, Muhammad Alfian Alfarezal. Saya tahu. Saya Siapa tahu. siapa? Oh itu boleh. Siapa itu? Saya yang lebih besar dari gajah. Apa Kandang tuh? gajah. Kak apa? Kandang gajah Kandang jawabannya. gajah. Bagus lagi jawabannya. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan ya teman-teman semuanya. Monggo, Mas
Moderator dipencetkan. Mas moderator, bentar, bentar. Apakah jawabannya? Kadang aja benar. Jago saya Mas, jago jago saya. Kan sudah, Pak moderator sudah. Satu aja. Terima kasih. Adina. Udah, Maulana Hasbi sudah. Nah, terima kasih nanti bisa ambil hadiahnya ke moderator ya. Lur Abror. Oke. Selanjutnya, kita ke manajemen emosi saat konflik. Itu bisa kita manajemen emosi itu kita juga ada cara-caranya gitu. Di sini kita mengambil tiga cara gitu. Yang pertama ada menurut buku Resolusi Konflik dari Morton Dewstich 2016. Ini mulai emosi saat konflik meliputi kenali emosi, tenangkan diri, kelola pikiran, ungkapkan secara asertif, dengarkan pihak orang lain, cari solusi bersama. Gitu. Terus yang teknik B menurut Jurnal Manajemen Konflik 2019 yang mengutip dari teori Aaron Beck 2011 mengubah pola pikir dari negatif ke positif dapat membantu mengelola emosi saat konflik. Nah, terus teknik C, buku Handbook of Conflict Resolution. Teori and Practice yang disunting oleh Coleman Destich dan Marcus 2014. Mengutip pernyataan dari Jonathan Galtung 2004 bahwa transformasi konflik terjadi saat emosi negatif diubah menjadi kerjasama positif dalam mencari resolusi atau pemecahan masalah. Tuh, selanjutnya, separator. Nah, kapan harus mencari bantuan? Jadi, teman-teman, untuk kita mencari bantuan di sekitar saat ini itu, kita tuh perlu adanya mungkin ya. Kalau teman-teman yang merasa sudah terlalu pusing dan apa maksudnya tidak bisa ini sendiri. Nah, ini dia. ULBK hadir di UNY ini sebagai sarana teman-teman untuk ngobrol aja kayak curhat kah mungkin nanti dibantu kita akan bantu untuk memberikan masalah atau mencari masalah buat teman-teman semuanya gitu jadi datang aja ke ULBK gitu ya jadi kita semuanya sangat welcome. Nah, ULBK ini juga tersebar di UNY ya teman-teman semuanya. Jadi ULBK itu di fakultas-fakultas sudah ada, di Fakultas Ilmu Pendidikan itu sudah ada, di Nong Muhajir ruangnya itu di bukan yang Nung Muhajir ya Nung Muhajir yang ruang 20 20 21 kayaknya sepertinya. Oke, selanjutnya Mas Arya operator penutup. Nah, ini mungkin statement ya dari saya. Emosi adalah respon normal terhadap berbagai situasi dalam hidup. Jadi ketahuilah kapan emosi menjadi tidak sehat dan perlu bantuan, mempelajari cara kenali faktor-faktor mengelola emosi, serta gangguan mental yang disebabkan oleh faktor kompleks, bukan kerasukan, dan jangan ragu cari bantuan profesional yang diperlukan. Jadi jangan takut ya teman-teman. Jadi jangan tahu kayak aduh, aku sepertinya dipenuhi dengan roh-roh jahat. Nah, itu tidak bukan zamannya sekarang ya teman-teman. Oke, lanjut Mas Arya Putra. Nah, ini ada post test teman-teman, monggo di-scan terlebih dahulu untuk mengerjakan post test ini. Oke. Monggo dikerjakan terlebih dahulu post testnya. Post testnya dikerjakan. Oke. Saya tunggu 3 menit ya teman-teman semuanya. Terima kasih.
Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Sesi untuk saya ini sudah selesai. Mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Harapannya teman-teman di sini bisa kita saling ini ya. Nanti kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bisa di WLBK ya teman-teman. Pokoknya bisa kabarin nomor di bawah ini. Oke. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ganteng. Oke, makan ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya dari kepada beliau, Saudara Fabian Dimas Rana yang telah memberikan kita insight-insight yang sangat banyak, teman-teman. Kita bisa mengambil banyak pembelajaran dari beliau yang telah membawakan materi tentang kesehatan mental. Di sini saya mengutip beberapa poin mengenai materi yang beliau bawakan. Yang pertama ada pengenalan tentang emosi. Nah, kita harus tahu emosi dan bagaimana emosi itu dapat mempengaruhi kita. Kemudian kedua ada mengendalikan emosi, seberapa penting untuk tidak membiarkan emosi mengendalikan kita. Kemudian ada mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat menerima dan memahami bahwa emosi adalah bagian dari kehidupan kita. Kemudian ada keseimbangan antara akademik dan kesehatan mental. Selanjutnya ada stigma seputar kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Seberapa penting pengendalian emosi dari seorang mahasiswa itu. Mungkin cukup sekian workshop kali ini. Ada ada pos angka evaluasi. Monggo di scan dulu teman-teman untuk memberikan kita evaluasi pada workshop kali ini. Silakan teman-teman. Monggo di scan dulu. Oke, sekian workshop kali ini. Semoga kita dapat mengambil eh, pembelajaran dari workshop kali ini. Sekian dari saya. Saya punya satu pantun teman-teman. Emosi datang silih berganti. Jaga hati tetap tenang. Kenali diri, jangan cemas lagi. Sehat mental, hidup pun senang. Mahal. Jalan-jalan anak kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, monggo di on cam dulu untuk komunikasi, sesi komunikasi teman-teman. Dokumentasi. Silakan di on cam dulu teman-teman. Monggo rekan saya yang bertugas untuk men-screenshot. Mas operator di stopin dulu share screen-nya agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi. Mas operator, monggo. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi. Siji lorot telu. Oke, saya, saya tutup ya zoomnya teman-teman. Saya tutup juga. Salam semua teman-teman. Salam sejahtera bagi semua.